Halo guys, di video kali ini kita akan membahas terkait dengan activity based management. Mungkin makan banyak terkait dengan teori, ya, karena untuk praktis hitungan seharusnya ini nggak jauh beda dengan konsep ABC. Ya. Cuman ada beberapa tambahan atau pembaruan dari teori. Oke, kita lanjut ke konsep ABM atau bisa disebut activity based management. Kalau kita lihat dari secara teori, ABM ini is a system-wide integrated approach that focus management attention on activity with objectives of improving customer value and the profit achieved by providing this value. Oke, jadi dia memang fokus manajemen ya. Di mana sebelumnya ABC ini ya ABM ini sebenarnya dia memakai dasar data ABC. Ya. Nah, kalau ABM ini dia lebih kepada comprehensive system, ya, ya, terutama dalam fokus di sini adalah manajemennya. Manajemen mereka fokus terhadap aktivitas, ya, di mana aktivitas em, nantinya ini harusnya mengarah kepada dua hal. Yang pertama apa? Yang pertama improving customer value, ya, jadi gimana nilai perusahaan di mata customer itu haruslah meningkat. Yang kedua adalah, oke, yang kedua adalah pencapaian profit ya. Di sini the profit achieve gitu kan. Oke, ada dua hal yang ingin dicapai pada ABM. Nah, semua aktivitas atau ABM tadi kita sudah bahas bahwa dia berdasarkan informasinya menggunakan ABC. Iya. Karena dari ABC ini mungkin sudah kita pernah bahas ya, dengan ABC ini kan kita bisa menentukan akurasi biaya secara handal. Karena akurasi biaya ini nanti hubungannya kemana, ke cost per unit produk kita. Cost per unit produk kita akan ngefek kemana? Ke price per unit, ya. Jadi kalau kita sudah salah nentuin costnya atau kurang tepat ya nentuin costnya, otomatis price per unit kita juga akan kurang tepat. Ini harga jual kita, harga jual perusahaan. Nah, harga jual ini ngefek kemana? Pasti nanti akan ada persaingan kompetitor. Kalau kita terlalu tinggi di sini ya ini otomatis akan tinggi juga. Ya, kita kalau kompetitor kita lebih rendah dibanding kita, nah ini jadi jadi berbahaya untuk dalam persaingan. Nah, di dimensi ABM ini kita lihat ada cost dimension sama process dimension. Kalau cost dimension ini lebih kepada resource, activity, cost object ya. Maksudnya gimana? Jadi ketika kita pengen melakukan activity based management model, kita harus tahu dulu nih, kita punya apa sih gitu. Kalau kita punya mesin, mesin itu pasti mengkonsumsi, mesin ini kita bilang sebagai resource. Mesin ini kan pasti ada aktivitasnya. Aktivitinya apa aja? Misalkan setup, terus running mesin, misalkan maintenance. Nah, ketiga aktivitas ini pasti nanti bisa dijadikan objek biaya. Karena di sini pasti ada konsekuensi biaya yang keluar gitu. Nah, untuk proses dimension ini lebih kepada driver analysis, activity sama performance measure. Ini nggak terlalu signifikan penjelasannya. Dia driver analysis ya kita akan nanti menganalisis kalau di ABC ya seperti konsep ABC
penggeraknya apa aja gitu ya. Cost drivernya, penggeraknya apa aja, ya nanti pasti akan mengarah ke aktivitas aktivitas ini. Jadi referensi itu pemicunya apa ya? Kalau misalkan tadi aktivitasnya ada tiga, ada ini misalkan aktivitas persiapan, ya, ada terus ada persiapan, terus proses mesin, terus ada perbaikan. Nah, ini kan aktivitas. Aktivitas ini nanti harus ada alat ukurnya, standarnya atau driver analisisnya. Bentuknya bisa bentuk setup, ya. Kalau kalau persiapan kan kalau kita nyiapin mesin, kita akan biasanya pakai driver atau driver analisisnya setup hour atau apa gitu, ya. Oke. Nah, di sini kita juga ada mengenal tentang proses value analysis. Di sini disebutkan proses value analysis is fundamental to activity-based responsibility counting, focuses on accountability for activities rather than cost, and emphasis the maximizations of system-wide performance instead of individual performance. Ya, jadi nanti proses value analysis ini dia akan melihat beberapa apa ya, beberapa hal, terutama gimana nanti perlakuan kita terhadap biaya itu dan strateginya seperti apa. Ya, kalau di sini kita lihat ada nggak ya? Oke, nah dari proses value analysis ya, kita akan menganalisis dua nilai utama dalam proses value analysis. Yang pertama apa? Yang pertama kita kenal dengan namanya value added activity. Nah, activity are those activities necessary to remain in business. Value activity contribute to customer value and or help meet our business needs. Jadi biasanya ya, kata kuncinya di perusahaan kan banyak aktivitas ya, aktivitas produksi, aktivitas R&D, terus aktivitas packaging, misalkan, atau inspection termasuk gitu ya. Nah, dari kesemuan aktivitas ini, apakah semuanya memberikan nilai tambah? Nilai tambah ini dia bisa dari dua perspektif. Yang pertama dari sisi customer. Di sini dibilang contribute to customer value, atau yang kedua dari apa yang organisasi butuhkan. Misalkan gini, em, kita produksi baju, yang mana baju ini kita jual ke customer. Baju kan ini, produksi ini adalah bagian dari aktivitas. Bagaimana kalau baju ini kita hilangkan produksinya? Nyampe nggak ke customer? Tentu tidak gitu. Jadi baju ini, aktivitas produksi ini ketika dihilangkan, ini termasuk ke non value added. Ya, non value added artinya dia masuk ke produksi ini, masuk ke value added. Sorry. Bukan bukan ini, sorry. Nah, maksudnya gini, produksi value added ini konsepnya gini. Kalau dia dihilangkan, dia akan mempengaruhi customer value. Customer akan marah, akan protes dan sebagainya. Atau nanti perusahaan tuh akan kacau. Nah, kita lihat aktivitas produksi ini kalau kita hilangkan, ya berarti dia termasuk ke value added. Karena kalau produksi dihilangkan, otomatis baju ini nggak akan sampai ke customer gitu. Coba kita bandingkan dengan inspeksi gitu. Inspection. Inspection ini kalau kita tarik garis gitu ya. Inspection ini ke customer ada hubungannya nggak? Kalau kalau misalkan produk kita tidak inspeksi. Nah, ini nggak ada hubungannya sama customer ya. Karena kan inspeksi atau tidak ini nggak akan ngaruh.
sebenarnya. Nggak akan ngaruh ke customer, kan customer juga akan nggak akan tidak akan tahu gitu tentang hal tersebut gitu. Atau contohnya rework ya. Rework ini kan pasti ada cost-nya. Cost-nya ini kan aktivitas ini ke customer ngefek nggak ngaruh. Kalau kita mau ada rework berpuluh-puluh kali juga, customer yang penting customer itu dapat barang ya dengan harganya sesuai, kualitas sesuai, ya sudah. Nah, aktivitas yang lain dianggap non value added sama customer. Berarti kayak inspection, terus kayak rework ya ini termasuk di kategori non value added, non value added. Rework juga non value added. Jadi dia nggak akan memberikan nilai tambah ke customer. Ingat ya, kuncinya tuh customer atau dari sisi perusahaan. Jadi kalau customer ngerasa, jadi kita ada banyak nih R&D. R&D juga sebenarnya nggak ngaruh ke customer sebenarnya. Yang ngaruh tuh misalkan cost of service. Ini kalau ini termasuk ke value added. Karena kalau ini dihilangkan, marahlah customer. Ya, dia apa bisa komplain gitu. Ya, jadi konsepnya kita lihat dulu dari sisi customernya. Nah, ini sepanjang ini kurang lebih konsepnya kayak gitu. Nah, di sini ada contoh, sebenarnya contoh spesifik non value added ya. Ada scheduling. Scheduling ini tuh nggak ngaruh, nggak. Kalau kita ada aktivitas schedule ke customer itu ya nggak ngaruh. Customer kan yang penting ada barang, harga sesuai, terus kualitas juga sesuai, sudah gitu. Kita mau ada scheduling, mau ada moving, mau ada waiting, mau ada inspection, storing dan sebagainya ini nggak ngaruh ke customer sebenarnya gitu. Nah, ada selain jadi dengan value added, dengan non value added, ini kan aktivitas ini nanti bisa kita, ini kan aktivitas yang mengandung cost ya sebenarnya. Nah, diharapkan ya aktivitas yang non value added ini bisa dihilangkan. Jadi cost-cost yang nggak perlu itu bisa kita hilangkan atau kurangi. Ya, dengan kita mengurangi cost, otomatis cost kita akan jadi turun. Kalau kita kurangin costnya, cost turun nanti kan efeknya bagus ke mana, ke price per unit. Ya, kita bisa mengontrol harga jual kita. Nah, ada pendekatan lain ya. Di sini memakai konsep Kaizen costing ya. Costing costing is characteristic by constant incremental improvement to existing process and product. Activity management is a fundamental part of Kaizen costing. Activity management can reduce cost in four ways. Jadi di sini ada pendekat lain ya untuk bisa reduce cost, untuk mengurangi ini kan bisa mengurangi biaya ya pakai pendekatan value added, non value added. Nah, di sini kalau di teori dia ada empat ya. Em, ada yang namanya eliminasi. Ya, ini memang eliminasi ini dia fokus ke yang non value added tadi ya, kalau di contohnya. Hmm, di sini sih dia bilang kalau ada aktivitas-aktivitas yang nggak dia anggap nggak perlu, dan kita yakin itu nggak akan mempengaruhi customer ya kita bisa hilangkan. Yang kedua adalah selection. Nah, selection ini lebih kepada kalau di sini sih aktivitas yang memang that are menyebabkan potensi. Jadi kita mulai aktivitas yang memang apa ya cocok dengan apa yang jadi strategi perusahaan. Karena biasanya dengan strategi yang berbeda-beda gitu ya, aktivitasnya juga akan berbeda. Jadi kita memilih nih strategi A, nanti pendekatan cost-nya mungkin seperti ini gitu. Jadi nggak akan sama antar antar strategi gitu mm, untuk apa namanya, untuk bisa menghasilkan low cost di sini.
Ya mungkin yang sebelumnya, teori sebelumnya kita udah bahas ya, kalau yang strategi low cost, strategi diferensiasi itu karakteristik goalsnya pasti beda gitu. Nah, kemudian ada aktivitas reduction. Reduction ini approach to cost reduction should be made primarily at improving the efficiency of necessary activity or act as a short-term strategy for improving non-related activity through the point elimination, for example, improving product quality customer. Oke, ya misalkan ketika kalau di sini sih kalau reduksi udah pasti kita mengurangi ya. Jadi kan misal kadang kita ada aktivitas-aktivitas yang sebenarnya nggak bisa kita hilangkan 100% karena kalau kita hilangkan misalkan kayak storing. Kita ambil contoh storing. Tadi ada contoh storing. Ya, ini kalau ada aktivitas terkait dengan gudang, ya gudang ini kan kunci poin penting untuk stok persediaan gitu ya, untuk apa? Untuk nanti barang yang mau diproses atau barang jadi. Kalau ini benar-benar dihilangkan, takutnya nanti em, malah ada risiko-risiko yang lain yang muncul gitu. Kalau kita nggak punya gudang, kalau kita nggak siap. Jadi memang perusahaan memutuskan pakai konsep just in time tadi yang pernah kita bahas sebelumnya. Tapi kalau storing ini mungkin paling minimal kita kurangin biayanya. Kurangin ya, mungkin nanti di chapter sekian kita akan belajar cara mengurangin biaya penyimpanan ya bisa dengan nanti kita setting order dan carrying cost-nya nanti pakai QAP model nggak salah ya. Pak, nanti ada. Ya, jadi nggak bisa sebenarnya kita hilangkan. Terus ada aktivitas sharing. Hmm, di sini increase the efficiency necessary activity by using economic of scale. For example, the resistance to cost communal base or further base. Biasanya gini, kalau kita punya mesin atau apa ya, mesin atau pabrik yang memang di kategorinya ideal capacity yang nggak apa yang nganggur lah ya, kita punya pabrik atau mesin lah ya, dari 10 mesin kita dua mesin nganggur. Dua mesin ini kan pasti akan ada costnya sendiri, entah cost maintenance, terus cost dari setupnya untuk kan kan mesin ini harus sering-sering dipanasin atau sebagainya gitu. Nah, ini kan menimbulkan cost. Gimana kalau dua mesin ini bisa kita yang namanya hmm, misalkan kita sewakan. Nah, ini jadi salah satu contoh dari penerapan activity sharing. Ya, terus ini cuman laporan. Oke, ini ada nggak ya? Ini sih cuman konsep variance non variance ya sebenarnya. Ya, ya. Jadi di sini ada contoh, ada standar, ada aktual. Em, Ingat ya, kita dulu pernah belajar SQ itu. Kalau di sini tuh SQ itu apa ya? Dinotasikan sebagai nih, SQ itu adalah value added di tahap level for an output for activity. SP standard price is actual quantity. Jadi ini kita kayak membandingkan antara standar dengan aktual. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini standar kita kan 20.000, aktualnya 24.000. Oke, berarti bisa dibilang ada 4.000 yang kita masuk kategori non value added.
kita udah planning 20.000, tapi aktualnya 24.000, makai apa pembelian aktivitas dari purchasing hoursnya. Nah, di sini. Ya, jadi yang value editnya adalah yang 20.000 ini yang sesuai standar. 20 kali price 40.000, 400.000, 300 30.000 dikali 12 ketemu 360.000. Nah, yang non value edit itunya yang over ini 20 ke 24 itu kita punya budget, katakanlah punya aktivitas atau punya standar 20.000. Tapi gampang gini deh gampangnya. Kita harusnya harusnya ngeloading mesin ya. Mesin itu di loadingnya itu harusnya 30.000 jam. Kita ngeloadingnya itu 34.000 jam. Otomatis kan biasanya ini banyak kemana-mana ya. Kita harus bayar tenaga kerja itu lebih dari kelebihan 4.000 jam malah di sini. Nah, karena kan molding hours ini dia punya orang untuk yang ngerjain di situ. Nah, makanya di sini dikatakan non value edit. Kalau kita bisa efisiensi, ini bisa kita kurangi non value editnya. Oke, ini juga konsepnya masih sama. Ada nggak ya? Ini Kaizen. Kalau Kaizen costing ya, Kaizen costing ini sebenarnya dia upaya untuk gimana caranya perusahaan itu melakukan perbaikan secara terus menerus gitu kan. Yang kalau di sini di contohnya perusahaan tuh punya standar 8 dolar 8 jam gitu ya untuk maintenance untuk perbaikan. Mereka punya standar 8 jam. Nah, di mana per jamnya itu dihargai 18 dolar. Jadinya kan 144 dolar. Nah, dengan adanya konsep Kaizen, Kaizen itu kan kita adanya improvement ya. Kita berusaha continuous improvement. Mana nih bagian yang perlu kita benerin? Ya, bisa nggak dari 8 jam turun ke 6 jam? Ya, apa ide apa solusi biar dari maintenance ini dari 8 jam ke 6 jam gitu. Apakah nanti misalkan eh, memakai memakai yang profesional misalkan biar kerjanya lebih cepat atau nanti cari yang memang memang bisa bisa mengerjakan dalam waktu 6 jam. Nah, efeknya apa? Efeknya tadi kalau kita bisa menurunkan ini cost yang kita cost yang kita hasilkan ini akan turun dengan adanya Kaizen ya. Kaizen itu dia kayak kayak memperbaiki di sisi manapun gitu, entah produksi, entah marketing atau bagian manapun sehingga nanti gimana sih kerjanya biar efisien. Ya, jadi Kaizen costing itu lebih ke arah sana gitu sebenarnya konsepnya, konsep dasarnya. Nah, ada juga kita yang namanya benchmarking. Ya. Jadi benchmarking ini ya pendekatan yang kita pakai adalah biasanya best practice yang di mana ya organisasi itu kalau mau saya bagusnya misalkan menurut organisasi A gitu ya. Saya performance-nya nilainya 90 misalkan. Nah, kita harus lihat nilai 90 ini harus kita benchmark ke siapa. Kita tahu bagusnya dari siapa. Oh, ternyata di organisasi lain dengan industri yang sama, performance yang bagus itu adalah 85. Berarti make sense bahwa kita bilang, oh performance kita lebih baik lebih baik dari um, ini rata-rata ya misalkan rata-rata
organisasi lain. Jadi organisasi perusahaan lain itu kinerjanya rata-rata mereka itu 85, kita 90. Nah, itu namanya benchmarking. Kita membandingkan em, kita dengan apa namanya pihak lain. Nah, ini namanya external benchmarking. Ada juga nanti internal benchmarking. Kalau internal benchmarking biasanya kita akan membandingkan dengan internal. Entah perform 90 kita bisa bandingkan dengan ini misalkan tahun 2024 kita bisa bandingkan dengan 2023. 2023 performance kita 88. Oh, berarti secara sendiri gitu internal kita lebih baik di tahun 2024 gitu. Hmm, ini sih em, nanti masuk ke flexible budget dan sebagainya ya. Terus, nah ini gambaran secara umum ya ABM ya di chapter 12 ini ya keseluruhannya tuh ini gitu. ABM model ini dia pakai dua pendekatan pasti ABC sama proses value analysis. ABC ini untuk dijadikan apa sih? Ini pasti nanti kita pakai untuk dalam penentuan cost ya, terutama cost cost kita kan tahu ya bahwa direct material, direct labor sama overhead. Nah, ini kan sudah pakem, sudah baku. Tapi overhead ini kita harus harus fair, ya, harus fair pembagiannya. Karena ini susah nih untuk didistribusikan ke produk A, B, dan C. Nah, ini perlu kita untuk melakukan analisis untuk overhead menggunakan ABC costing. Ya, kita untuk nanti menentukan ya pasti untuk dalam rangka improve decision untuk ambil keputusannya gampang biar kita nggak ngejual produk A, produk B, produk C itu nggak asal-asalan. Takutnya produk A yang tipenya mewah, luxury, kita jual dengan harga rendah, itu kan nggak make sense. Nah, itu gunanya dari em, ABC tadi. Nah, di satu sisi kita juga bisa menggunakan pendekatan proses value analysis. Proses value analysis ini dia define the wrong oke. Jadi proses analysis itu kita milih lagi nih mana yang tidak bernilai tambah, mana yang bernilai tambah. Jadi kita harus pisahkan ya aktivitas-aktivitas mana aja yang nggak punya manfaat bagi perusahaan. Kalau dia susah dieliminasi ya minimal kita reduksi sehingga output semuanya itu pasti untuk reduce cost untuk mengurangi biaya. Ya kalau biaya turun efeknya apa? Efeknya ke profit yang meningkat. Gitu logika sederhananya. Nah, memang untuk IBM ini juga agak ada challenge-nya ya. Challenge-nya terutama kalau orang itu nggak paham tentang IBM, ya penggunanya nggak paham. Yang kedua adalah kalau IBM ini dianggap sebagai suatu hal yang apa ya, sistem yang tidak terintegrasi gitu. Jadi dia kayak sistem sendiri gitu dalam perusahaan. Sementara dalam IBM ini harusnya IBM ini melekat kepada setiap orang gitu kan sebenarnya. Ya, setiap orang mereka juga harus sadar tentang aktivitas mana aja yang nanti mereka pilih-pilih gitu untuk bisa mencapai cost reduction yang yang dibutuhkan perusahaan. Kemudian audisi audisi ABM juga memang kita harus memperhatikan cost benefit ya. Apakah tingkat kompleksitas dari ABM ini juga akan sangat susah gitu untuk diimplementasikan. Nah, itu kita harus lihat. Hmm, mm, 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 mm. Responsibility kayaknya ini nggak terlalu signifikan.
Oke, mungkin sekian untuk video kali ini di chapter 12 kurang lebih tentang IBM cukup karena nanti mungkin aplikasinya atau implementasinya ini lebih kepada soal ya nanti latihan soal ya terkait dengan analisisnya. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih.